Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safira Aulia, mahasiswi Ilmu Kelautan Angkatan 2016. Alamat saya rumahnya di Ambarawa, di daerah Kabupaten Semarang. Jadi di sini saya diminta oleh tim Ristek Himakal untuk sedikit sharing-sharing tentang studi akhir atau skripsi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Ristek yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya ini, dan saya sangat mengapresiasi kepada tim Ristek dan pada seluruh pengurus Himakal periode sekarang yang tetap mau menjalankan prokernya dengan semangat di tengah adanya pandemi ini. Nah, kita harus selalu berdoa agar pandemi ini segera selesai ya teman-teman, sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti biasanya lagi. Amin. Baik teman-teman, jadi di sini saya mau sharing-sharing tentang studi akhir atau skripsi. Jadi teman-teman udah tahu belum skripsi itu apa dan syarat-syarat untuk skripsi itu apa aja? Terus gimana sih cara pengajuan skripsi itu udah tahu belum? Nah, kalau belum, kalian bisa baca di Pedoman Penyelesaian Studi Akhir Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan edisi tahun 2018. Untuk pedoman ini teman-teman bisa download di website FIK, atau mungkin nanti bisa minta ke kakak-kakaknya yang udah punya, dan nanti saya akan kirim juga ke perwakilan Ristek. Jadi teman-teman bisa minta juga ke Ristek Himakal. Baik, sekarang kita langsung aja ke skripsi atau tugas akhir. Skripsi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melatih mahasiswa dalam berpola pikir ilmiah, melakukan penelitian ilmiah, dan menyusun laporan ilmiah. Nah, oh ya teman-teman, sebelum lebih jauh, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tadi lupa nyampeinnya ya. Ini ada permintaan dari tim Ristek, ada berapa yang harus disampaikan. Yang pertama yaitu alur skripsi, alur pengajuan skripsi, syarat skripsi, hambatan-hambatan yang dilalui pada saat skripsi, instansi dan alur pengambilan data, penyelesaian skripsi, terus sedikit tentang skripsi saya, terus metode yang digunakan untuk mengerjakan skripsi, metode yang paling efisien untuk mengerjakan skripsi, kemudian penutup. Baik, tadi kan udah tahu ya pengertian skripsi apa. Skripsi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melatih mahasiswa dalam berpola pikir ilmiah, melakukan penelitian ilmiah, dan menyusun laporan ilmiah. Di sini udah ada nih teman-teman ketentuan umum, ketentuan khusus pada saat skripsi ini. Ada satu hal yang harus teman-teman garis bawahi untuk mengambil skripsi ini. Di sini ada tulisannya. Mahasiswa dapat mengusulkan skripsi dalam kartu rencana studinya atau KRS bila telah menyelesaikan 84 SKS mata kuliah keahlian atau MKK atau 72 SKS MKK bagi mahasiswa dengan IPK di atas atau sama dengan 3,00 tanpa nilai E dan telah lulus mata kuliah metode ilmiah. Jadi intinya, teman-teman kalau mau ngambil skripsi, kalian pastiin dulu kalau kalian sudah mengambil 84 SKS. Itu kalau IPK kalian IPK kalian di bawah 3. Nah, kalau IPK kalian sama dengan atau di atas 3, maka SKS minimal teman-teman itu 72 SKS. Jadi kalian baru bisa ngambil skripsi. Kemudian gak boleh ada nilai E satupun. Lalu teman-teman juga harus sudah lulus mata kuliah metode ilmiah. Setelah itu baru teman-teman bisa mengajukan atau mengentry skripsi di KRS kalian. Nah, gimana sih caranya untuk mengajukan skripsi ini? Nah, yang pertama itu teman-teman harus udah tahu dulu kalian mau melakukan penelitian tentang apa. Paling enggak itu kalau saya boleh saranin ke teman-teman ya. Jadi dari awal kalian kan udah mendapat materi, ada tentang biologi, fisika, kimia, terus ada juga masih ada geologinya juga, ada di biologi masih dibagi-bagi lagi, ada ekologi, ada bioteknologi, terus ada juga oceanografi biologi. Nah, itu kalian mulai dari sekarang itu kalian cari passion kalian itu di mana gitu. Kalian cari kalian tuh maunya di bidang apa. Kalau kalian suka biologi, ya udah kalian pelajari lebih lanjut tentang biologi itu gitu. Misalnya kalian suka biologi, kalian baca-baca tuh tentang penelitian kakak tingkat atau penelitian dari universitas lain tentang biologi laut itu apa aja sih yang bisa dieksplor, apa aja sih yang bisa digali untuk bahan skripsi itu gitu teman-teman. Jadi nanti kalau pas udah waktunya di kerja praktek dan deskripsi, kalian gak bingung mau nentuin tema apa gitu. Nah,
satu lagi teman-teman pesan saya. Teman-teman di sini jangan pernah ngelakuin skripsi itu hanya karena kepengen sama temennya, temanya. Maksudnya gini, saya punya teman dekat saya suka ke biologi. Nah, saya kurang suka ke biologi gitu. Nah, karena saya masih bingung saya mau ngambil apa, ya udah saya ikut-ikut aja nih ke teman dekat saya ke biologi juga biar bisa barengan gitu. Nah, itu jangan teman-teman. Kenapa? Karena nanti yang akan susah itu juga teman-teman sendiri gitu. Kalau kalian passionnya bukan di situ, kalian keinginannya nggak di situ, tapi kalian maksain buat di situ, itu tuh akan jadi beban mental banget buat teman-teman gitu. Tapi ya kita harus berani untuk take a risk gitu. Kalau kalian emang mau ngambil itu, ya udah kalian harus mau mempelajari dengan baik, mempelajari lebih dalam daripada yang lainnya gitu. Kemudian kalau kalian udah tahu gambarannya, mungkin kalian masih bingung juga, kalian bisa konsul ke dosen, bisa juga tanya-tanya ke kakak tingkat gitu. Sama kayak saya juga dulu waktu masih mahasiswa baru, saya tuh bingung teman-teman, saya di kelautan tuh, aduh saya nggak suka nih, ini kan awal-awal tuh masih pelajaran yang dasar-dasar gitu ya, masih yang kayak ikan-ikan gitu kan, masih bingung ya, masih ada. Dan di satu sisi saya tuh kurang suka untuk ikan gitu, saya nggak bisa untuk menghafalkan nama-nama ikan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya bingung mau ngambil skripsi apa gitu. Terus ada juga cutting yang bilang ke saya gini, pokoknya sebisa mungkin dari semester awal kamu tuh harus udah nge-plottingin diri kamu mau masuk kemana gitu. Kemudian saya gali-gali lagi, saya explore lagi. Kemudian waktu itu pas acara Himakel, ada kelas pengembangan dari PSDM, itu kan ada juga tentang pemetaan. Nah, di situ saya mendengarkan itu langsung tertarik dengan si pemetaan ini. Kemudian kan di situ waktu itu narasumbernya itu ada kakak tingkat angkatan 13. Kemudian setelah itu saya nggak malu buat nanya-nanya ke kakak tingkat tersebut. Jadi teman-teman, kalau kalian mau tahu suatu hal, itu tuh kalian jangan malu-malu, jangan pernah malu-malu buat nanya ya. Karena kakak tingkat kita itu pasti akan memberikan masukan kepada kita dan akan memberikan ilmunya kepada kita gitu. Terus saya nanya-nanya ke dia, saya nanya-nanya tentang pemetaan dari awal sampai akhir gitu. Padahal, materi pemetaan itu baru saya dapat di semester 4, kalau nggak di semester 5, itu saya lupa. Dan waktu itu saya masih semester 1, tapi saya udah mulai belajar tentang pemetaan itu dari kakak tingkat saya gitu. Biar nggak bingung juga kalau skripsi saya itu tentang pemetaan atau GIS dan remote sensing, Geographic Information System dan remote sensing. Itu nanti kalian dapat di semester 4, kalau nggak semester 5, itu saya agak lupa sih sebenarnya. Kemudian di situ bagaimanakah cara untuk memulai membuat skripsi? Kan kalian udah dapat nih temanya mau apa, kalian udah tahu mau apa, misalnya mau ke bioteknologi, mau ke pemanfaatan lamun sebagai antioksidan, misalnya itu ya. Terus kalian cari dosen yang berkompeten dalam bidang tersebut. Nah, dosen tersebut akan menjadi calon pembimbing skripsi kalian. Jadi kalian diskusikan dengan dosen yang berkompeten tersebut. Kalian diskusi, kemudian nanti kalian akan disuruh untuk membuat outline. Outline itu gambaran umum dari lab skripsi kalian, gambaran dasar gitu, gambaran dasar dari skripsi kalian. Kemudian kalian udah bikin outline, udah nentuin judul, terus udah konsultasi juga dengan calon dosen pembimbing. Kemudian kalian isi formulir skripsi yang mana itu bisa kalian download di website FPIK Unsud. Itu nanti kalian isi dulu judulnya mau apa, terus ada beberapa syarat juga. Itu nanti syaratnya kalian bisa baca di belangko untuk pengajuan judul skripsi. Jadi kalian bisa download belangkonya itu di website FPIK. Ada beberapa syarat dokumen juga yang harus kalian penuhi. Itu diantaranya ada outline, ada transkrip nilai juga. Nah, itu kalau udah langsung kalian ajuin berkasnya ke Komisi Tugas Akhir Ilmu Kelautan. Setelah itu di komisi itu akan dirapatin di rapat komisi. Nah, pas hasilnya udah keluar, nanti tuh bakal ketahuan judul dari teman-teman ini disetujui apa enggak. Kalau judulnya disetujui, nanti kalian langsung bisa melakukan skripsi ini ke tahap selanjutnya. Tapi
Tapi kalau belum disetujui, jangan sedih ya. Itu nanti kalian bisa diskusi lagi ke dosen pembimbing, ke calon dosen pembimbing. Ini baiknya kayak gimana gitu. Terus seandainya udah di ACC nih, judulnya udah disetujui, langkah yang harus kalian lakuin yaitu kalian bisa untuk menemui dosen pembimbing. Temuin dulu dosen pembimbing, bilang kalau alhamdulillah judulnya udah di ACC Pak Bu gitu. Terus nanti kalian akan diarahkan untuk membuat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini nanti kalian diskusikan kepada pembimbing skripsi kalian, itu isinya seperti apa dan baiknya itu seperti apa gitu. Nah, setelah si proposal penelitian ini di ACC oleh pembimbing, kalian baru akan melaksanakan seminar usulan penelitian. Nah, oh iya teman-teman, salah satu syarat untuk seminar usulan penelitian ini, teman-teman harus sudah mengikuti atau menghadiri seminar usulan penelitian selama 10 kali. Jadi nanti teman-teman ambil kartu kuning di ruang komisi tugas akhir, itu ada kartu kuning, nanti kalian ambil, kalian isi. Kalau kalian udah datang ke seminar kakak tingkat itu kartu kuningnya dibawa, kan nanti ada tanggal, ada judul, terus ada paraf dari moderatornya. Nah, itu 10 harus sudah diisi ya teman-teman. Nah, di sini saya mau bacain seminar usulan penelitian. Merupakan kegiatan untuk melatih mahasiswa dalam mempresentasikan usulan penelitian ilmiah di hadapan publik, memperoleh pengalaman mengikuti seminar, meningkatkan percaya diri dan etika dalam sebuah pertemuan ilmiah. Nah, di seminar usulan penelitian ini nanti akan ada dosen pembimbing yang datang, ada juga dosen penguji yang datang, dan ada teman-teman dari teman-teman semua yang datang. Kemudian setelah adanya seminar proposal ini, nanti mungkin ada sedikit revisi. Revisi itu kalian kerjakan dengan baik. Kalau bisa sih habis semprot, terus kan ada revisi tuh, langsung dikerjain besoknya. Terus besoknya lagi langsung dikonsulin lagi ke dosen pembimbing. Jadi kerjain sampai di ACC. Sampai akhirnya kita diperbolehkan untuk terjun ke lapang. Kemudian pas udah ngambil data di lapang, pastiin dulu sebelum ngambil data di lapang itu metode kalian tuh udah bener-bener matang gitu. Dan kalian tuh udah bener-bener tahu apa yang bakal kalian lakuin di lapang itu gitu. Jadi pas di lapang nggak bingung mau ngapain lagi. Setelah ngambil data di lapang, kemudian hasilnya itu kalian konsulin dengan pembimbing. Pak, Bu, ini hasilnya seperti ini, apakah masih ada yang kurang atau sudah cukup gitu. Kalau misal udah cukup, ya udah mungkin kalian bisa mulai untuk mengerjakan pembahasan. Kalian konsultasi lagi pembahasannya itu baiknya seperti apa, kemudian diarahkan kan. Pokoknya tuh kalian jangan sampai lost kontak dengan pembimbing skripsi, jangan sampai hilang-hilangan. Pokoknya kalau bisa habis ngambil data, kalian kerjain seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali tuh kalian datang ke dosen pembimbing kalian buat revisian, buat konsultasi gitu. Pokoknya setiap dikasih revisian, kerjain itu biar kalian cepet selesai juga, dan juga biar nggak lupa juga kan hasilnya seperti apa. Nah, kalau udah laporannya di ACC, kalian baru akan melakukan seminar hasil. Nah, di seminar hasil ini nanti kalian di ruangan nggak ada yang nonton, jadi cuma pembimbing 2 sama penelaah atau penguji 2. Jadi kalian cuma berlima di ruangan itu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena hal tersebut itu nggak seserem yang kalian bayangkan gitu, asal kita menikmatinya dengan enjoy. Oh ya, itu tadi untuk gambaran skripsinya ya. Kemudian pas udah semhas, nanti baru kita melakukan pendadaran. Pendadaran itu pendadaran merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menguji dan memperkaya wawasan tentang dunia perikanan dan kelautan, membekali pengetahuan umum dan khusus, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian bagi mahasiswa. Karena saya belum pendadaran, jadi saya belum bisa cerita banyak tentang pendadaran ini, teman-teman. Tapi yang harus kita tahu kalau kadang kalau pendadaran itu jangan pernah ditanamkan di mindset kita kalau
pendadaran itu mengerikan gitu. Jangan pernah. Walaupun cerita dari kakak tingkat itu ya seperti itu. Tiap kali saya lihat kakak tingkat yang habis pendadaran tuh pasti nangis gitu, dari ruangan gitu langsung nangis ya. Tapi saya berusaha menanamkan mindset dalam diri saya ini kalau pendadaran tuh nggak seserem itu gitu. Kalau kita bisa melaluinya dengan baik. Bismillah teman-teman. Udah mungkin tadi itu ya dari alur skripsinya. Kemudian di sini ada juga hambatan skripsi. Apa ya hambatannya? Banyak sih kalau menurut saya, tapi menurut saya pribadi itu hambatan terbesar dalam pengerjaan skripsi itu ada pada diri kita masing-masing. Diri kita ini sebagai pengemudinya, ibaratnya skripsi itu kapal ya. Jadi diri kita ini nahkodanya. Kita yang harus menentukan kapan kapal tersebut harus sampai di tempat tujuan dan kapan kapal tersebut harus berhenti, kapan kapal tersebut harus bersandar. Itu kita sebagai pengemudinya. Kita sebagai pengontrol utama kapan skripsi kita tersebut bisa selesai. Jadi sebenarnya cepat atau lambatnya skripsi kita itu ya yang mempengaruhi itu kita sendiri gitu. Kalau kita malas-malesan, kita ntar aja deh ngerjainnya ya pasti selesainya lama gitu. Tapi kalau kita langsung dikerjain, habis revisi dikerjain, revisi kerjain, itu ya insya Allah cepat teman-teman. Dan satu lagi, jangan pernah takut, jangan pernah lost kontak dengan dosen pembimbing gitu. Misalnya nih, hari ini saya konsultasi ke dosen pembimbing, tapi saya mungkin masih banyak revisiannya gitu, revisiannya masih banyak. Terus besok saya konsul lagi, revisiannya masih banyak lagi. Terus saya jadi frustasi gitu ya, udah deh ntar aja ngerjainnya. Itu jangan pernah kayak gitu, karena semakin kita menunda pengerjaan skripsi ini ya semakin lama selesainya gitu. Pokoknya jangan pernah ditunda-tunda ya. Terus tadi udah hambatannya udah ya. Itu tadi, pokoknya tanamkan pada diri kita sendiri kalau kita sebagai pengemudinya, kita yang tahu kapan skripsi tersebut harus selesai dan kapan mungkin juga ada waktu kapan kita harus berhenti sejenak untuk merecharge tenaga kita gitu. Pokoknya jangan sampai dibuat pusing skripsi itu. Maka dari itu, tadi saran saya yang di awal tadi ya, kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, sesuai apa yang kita cintai, apa yang kita senangi, itu tuh akan menyenangkan sekali teman-teman. Berbeda jika kita mengerjakan sesuatu hanya karena mau ikut-ikutan ke teman yang lain, yaitu beda rasanya. Maka dari itu kita harus tadi memilih tema yang sesuai dengan passion dan minat kita. Itu yang utama ya. Sehingga kita nanti bisa mengerjakan skripsi ini dengan enjoy, dengan tenang, dengan kita kerjain sungguh-sungguh, jadi tekanannya itu nggak terlalu berat ya, walaupun setiap mahasiswa saya tahu pasti ada tekanannya masing-masing gitu. Tapi kan kalau kita udah memilih sesuatu, kita udah mencintai sesuatu, maka kita akan melakukan apapun untuk mengerjakannya dengan baik gitu. Kita kan sudah berani untuk take a risk dari penelitian tersebut, maka kita harus menyelesaikannya dengan baik gitu teman-teman. Jangan pernah kecewakan orang tua kalian yang sudah membiayai kalian. Kalian kan udah kuliah jauh-jauh nih, khususnya yang perantauan. Masa iya mau disia-siain aja? Terus sekarang disuruh cerita buat skripsi saya, sedikit cerita ya. Jadi waktu itu saya ngajuin judul bulan September kalau nggak salah, September atau November gitu saya ngajuin judul September. Terus bulan Desember saya semprot. Saya bulan Desember tuh baru seminar proposal teman-teman, jadi agak telat juga sih. Terus kemudian bulan Januari awal itu saya baru ngambil data. Yang harusnya saya ngambil data bulan Desember awal, tapi karena ada suatu hal, jadi bulan Januari saya baru ngambil data. Kemudian habis ngambil data, saya ngolah data, saya revisian segala macam, sampai pada akhirnya tanggal 11 Maret kemarin saya sudah seminar hasil. Kemudian udah seminar hasil tapi belum pendadaran. Jadi minta doanya juga ya teman-teman biar segera dilancarkan, dan minta doanya juga buat kakak-kakak kita angkatan
angkatan semester akhir yang sedang menyelesaikan tugas ini, agar kita semua diberi kemudahan dan kelancaran semuanya, teman-teman. Kemudian saya akan cerita sedikit tentang skripsi saya. Jadi skripsi saya itu judulnya Potensi Mangrove sebagai Perangkap Karbon di Kawasan Segara Anakan Cilacap menggunakan citra satelit Sentinel-2A. Kenapa saya mengambil penelitian ini? Ya karena saya cinta sama pemetaan. Karena saya udah mencintai pemetaan ini dari awal saya jadi mahasiswa baru. Jadi waktu kerja praktek, waktu skripsi, saya itu ngambil pemetaan semua gitu. Kalau waktu kerja praktek itu saya ngambil tentang kerapatan dan luasan mangrove di Segara Anakan berdasarkan citra satelit Landsat 8. Nah, kalau sekarang saya mengambil potensi mangrove sebagai perangkap karbon menggunakan citra Sentinel-2A di lokasi yang sama dengan objek yang sama yaitu mangrove, tapi menggunakan metode dan citra satelit yang berbeda. Oh iya, untuk informasi saja teman-teman, citra satelit yang saya gunakan ini gratis. Ini citra Sentinel-2A, dia resolusinya 10 meter. Kalau yang Landsat 8 tadi itu juga gratis, dia resolusinya tapi hanya 30 meter. Kemudian, adapun latar belakang saya mengambil topik penelitian ini yaitu global warming. Seperti yang teman-teman ketahui, global warming itu merupakan salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia ini. Global warming ini nggak bisa dicegah teman-teman, tapi nggak bisa dihilangkan teman-teman, tapi bisa untuk diminimalisir. Nah, global warming ini terjadi karena adanya peningkatan CO2 di udara yang mana diimbangi dengan penurunan luasan hutan yang mana hutan tersebut berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Nah, CO2-nya naik, hutannya berkurang. Ya udah, berarti global warmingnya makin parah gitu. Terus menurut literatur yang saya baca, Donato et al. 2011 mengatakan bahwa hutan mangrove per hektar dapat menyimpan 3-4 kali karbon lebih banyak. Jadi si mangrove ini memiliki kekuatan menyimpan karbon lebih banyak 3-4 kali daripada hutan tropis pada umumnya. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan Murdiarso tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang memiliki mangrove terluas di dunia, sehingga adanya hal tersebut memiliki keuntungan buat Indonesia. Keuntungan tersebut yaitu kita dapat melakukan perdagangan karbon atau carbon trading. Jadi carbon trading atau perdagangan karbon merupakan salah satu cara untuk mengurangi emisi di mana negara-negara berhutan tropis harus menjaga hutan mereka untuk menyerap pemanasan global. Dan negara-negara industri harus membayar kepada negara berhutan tropis yang memiliki hutan. Maka dari itu, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam perdagangan karbon atau carbon trading. Nah, salah satu lokasi yang memiliki hutan mangrove cukup luas di Indonesia yaitu ada di kawasan Segara Anakan Cilacap. Yang mana kawasan Segara Anakan Cilacap tersebut, luasan hutan mangrove-nya itu terluas di Pulau Jawa. Kemudian pengambilan data di lapang, pengambilan data pemanfaatan mangrove sebagai perangkap karbon di lapang itu, kalau kita langsung terjun ke lapang, kita akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup banyak. Hal ini karena medannya itu sulit untuk dijangkau teman-teman. Selain sulit dijangkau, juga luasannya yang sangat luas. Jadi kalau kita harus mengukur satu persatu pohon di hutan mangrove tersebut, ya kapan selesainya gitu, kapan saya lulusnya, bisa lama ya ngambil datanya juga. Maka dari itu dibutuhkan suatu teknologi yang bisa untuk mengefisienkan tersebut. Nah, teknologi tersebut ada pada teknologi penginderaan jauh yang mana dengan memanfaatkan teknologi ini akan mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya yang kita keluarkan untuk melakukan penelitian ini gitu. Selain itu juga dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh ini kita dapat memetakan potensi mangrove sebagai perangkap karbon ini secara time series. Jadi dari waktu ke waktu kita bisa tahu nih tahun 2020 berapa, terus bisa mundur lagi ke tahun 2015 berapa, tahun 2010 berapa, dan seterusnya gitu teman-teman.
Selanjutnya di sini ada tujuan saya itu ada dua, tujuan penelitian saya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui luasan dan kerapatan mangrove di Segara Anakan berdasarkan data citra satelit Sentinel-2A. Dan yang kedua, untuk mengetahui potensi hutan mangrove di kawasan Segara Anakan sebagai perangkap karbon berdasarkan luasan dan kerapatan yang diperoleh dari data citra satelit Sentinel-2A. Selanjutnya itu langsung ke metode aja ya. Kalau metodenya itu, jadi pada umumnya penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk skripsi itu, untuk penelitian itu metodenya sama. Jadi sebelum kita terjun ke lapang, kita harus sudah mengolah citra dulu. Oh ya, dari awal dulu deh, dari awal saya jelasin. Dari kan saya menggunakan citra satelit Sentinel-2A. Nah itu tuh saya download dulu citranya itu gratis di internet. Di websitenya itu ada website USGS. Itu nanti kalian download di situ. Setelah itu kita olah citranya. Jadi ada dua tahap. Ada tahap pengolahan citra sebelum kita ke lapang dan ada tahap pengolahan citra setelah kita ke lapang. Nah, sebelum kita ke lapang ini kita olah dulu citranya agar kita bisa mengetahui gambaran lokasi penelitiannya nanti. Kalau saya ini kan lebih ke kerapatan mangrove-nya ya. Jadi sebelum saya ke lapang itu saya udah tahu nih tempat mana sih yang kerapatannya masih bagus dan tempat mana yang kerapatannya masih kerapatannya udah jelek gitu. Saya udah tahu. Jadi nanti berdasarkan data pengolahan citra ini juga kita bisa menentukan titik lokasi penelitiannya ini. Nah, setelah saya melakukan pengolahan citra prasurvei ini, saya mengambil 30 titik sampling. Jadi titik samplingnya itu cukup 30 aja, yang mana 10-nya itu dari yang kerapatannya sedang, 10-nya lagi dari yang kerapatannya jarang, dan 10-nya lagi dari yang kerapatannya lebat atau bagus gitu. Jadi saya punya 30 titik sampling. Jadi pas di lapang itu saya hanya sampling pada 30 titik, yang mana di masing-masing titik itu waktu itu memerlukan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Yang data yang saya ambil itu ada data diameter pohon, ada nama spesiesnya dan jumlah pohonnya juga. Nah, hal tersebut pengambilan data di lapang itu saya lakuin cuma 1 hari teman-teman, cuma 1 hari dengan 30 titik yang waktunya itu maksudnya lumayan lama gitu. Jarak antara satu titik dengan titik yang lain tuh lumayan jauh gitu. Harus ditempuh sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Tapi alhamdulillahnya itu bisa selesai. Karena saya ngambil data itu dibantuin sama teman-teman saya. Baik banget kan ya? Nah, saya dibantuin tuh sama mereka buat ngambil data. Padahal saya nggak tahu lagi kenapa mereka bisa baik banget dan mau banget ngebantuin saya gitu. Maka dari itu teman-teman, mulai dari sekarang nih teman-teman harus menciptakan kekeluargaan yang harmonis antar teman-teman semua, biar nanti kalau kita butuh bantuan ke teman-teman kita, mereka mau bantuin kita. Karena nggak mungkin kita ngambil data skripsi itu sendiri, nggak mungkin banget teman-teman, karena kita pasti membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain gitu kan. Nggak mungkin saya ngambil 30 titik sendirian gitu, satu titik aja udah kewalahan kan ya. Nah, udah nih habis saya ngambil data di lapang, terus saya itu deh pulang ke kosan. Ya pulang buat saya olah dulu datanya, saya kerjain datanya, terus tabulasi data dulu, tabulasi data di Excel kan sebelum lupa kan ya, ditabulasi. Terus saya olah lagi itu di pengolahan citra pasca survei. Jadi setelah survei itu kita olah lagi citranya, setelah itu baru deh hasil yang kita dapat ini kita diskusiin ke pembimbing, bapak atau ibu ini hasilnya seperti ini, apakah masih ada yang kurang atau bagaimana gitu. Terus kalau udah bagus hasilnya kita diskusi lagi tentang pembahasannya apa aja sih yang perlu dibahas gitu. Nah, kalau pembahasan itu menjawab dari tujuan kita. Kemudian udah dikasih kan pembahasannya, kita kerjain. Terus adapun hasil dari skripsi saya, ini saya bacain hasilnya aja ya, di kesimpulan aja nih. Jadi hasilnya itu yang pertama, untuk menjawab tujuan pertama, hutan mangrove di Segara Anakan Cilacap memiliki luasan sebesar 5.481,64 hektar
yang mana kerapatan jarang memiliki luasan sebesar 706,92 hektar, kerapatan sedang memiliki luasan sebesar 2.526,8 hektar, dan kerapatan lebat memiliki luasan sebesar 2.848,6 hektar. Nah, dalam pemetaan kerapatan mangrove ini saya menggunakan indeks vegetasi NDVI. Nah, pemetaan kerapatan mangrove menggunakan indeks NDVI ini berdasarkan penelitian saya menghasilkan akurasi sebesar 86,92%. Untuk tujuan yang kedua, hutan mangrove di Segara Kenakan Cilacap memiliki potensi untuk menyerap karbon sebesar 9,44 ton per hektar. Jadi per hektarnya ini si Segara Anakan Cilacap hutan mangrove-nya dapat menyerap karbon sebesar 9,44 ton. Jadi lumayan besar juga ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menjaga hutan mangrove tersebut. Semua hutan harus kita jaga. Gitu teman-teman. Apalagi ya? Ini ada metode untuk mengerjakan skripsi. Metode yang efisien untuk mengerjakan skripsi. Metode yang efisien apa ya? Yaitu tadi, jangan pernah malas buat ngerjain skripsi, jangan malas buat revisian, jangan malas buat nemuin dosen, jangan malas buat tanya ke temen, nanya ke kakak tingkat. Pokoknya jangan malas dan jangan malu untuk bertanya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Sama kayak waktu saya ngerjain skripsi ini, saya juga bingung, saya nanya ke siapa, saya nggak tahu nanya siapa. Karena di ilmu kelautan Unsur tuh baru pertama gitu yang ngelakuin penelitian ini gitu. Sebelumnya belum ada gitu. Saya bingung kan nanya ke siapa. Akhirnya saya nanya ke temen kakak tingkat yang ada di kampus sebelah. Jadi kampus sebelah tuh saya tanya, walaupun saya tuh kenalnya cuma sebatas kenal-kenal aja ya, karena pernah workshop bareng di situ. Jadi mungkin ilmu dia lebih banyak dari saya kayak gitu. Saya tanya aja ke kakak itu, dan ternyata ya kakak itu mau bantu gitu. Dan maka dari itu jangan pernah malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Oke. Teman-teman, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk skripsi ini, untuk materi ini. Bukan materi sih ya, sharing-sharing ini gitu. Sekian aja. Mungkin nanti kalau teman-teman masih ada yang dibingungin, itu nanti kalian bisa tanya ke saya, bisa hubungi kontak saya, karena saya sangat terbuka buat diskusi sama teman-teman kalian semua gitu. Dan jangan pernah malu juga buat tanya ke kakak-kakaknya yang lain gitu. Ini saya ada pesan buat teman-teman semua. Pesan saya yang tadi tolong banget ya diingat. Jadi sebelum kalian melangkah lebih jauh, kalian tentuin dulu, kalian dari awal udah tahu mau buat penelitian apa gitu. Dan jangan pernah penelitian cuma karena mau ikut-ikutan ke temennya. Jadi kita harus punya basic fondasi yang kuat gitu. Kalau kita mau suka ini ya udah kita ke ini gitu. Kalau kita suka itu ya udah kita ke itu. Jangan pernah mau digoyahin, pokoknya jangan pernah goyah gitu sama omongan orang gitu. Karena pasti seiring berjalannya waktu tuh ada yang ngomongin itu tuh susah, nanti kamu bakal susah ke depannya. Itu nanti gini. Itu pokoknya jangan percaya, jangan pernah percaya. Kalau kalian udah yakin sama suatu hal tersebut, ya udah kalian harus lakuin, kalian udah harus berani ambil resikonya, karena ya itu pasti akan menguntungkan diri kalian sendiri gitu. Sama jangan pernah untuk patah semangat teman-teman. Semangat semuanya. Demikian dari saya, terima kasih.